Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Kami berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita dalam pemeliharaan Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa menolong, menyertai kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saat ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ada dalam hati saya yang ingin saya bagikan tentang tanggapannya terhadap beberapa peristiwa yang terjadi beberapa minggu terakhir, bahkan baru-baru ini yang memenuhi ruang publik nasional kita. Yang pertama terkait dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang sangat mengagetkan beberapa kalangan, bahkan semua ya, mulai dari kami rakyat kecil, kita rakyat kecil, sampai orang-orang, para pejabat, semua yang ada di Jakarta, Bapak Ibu. Semua pimpinan, petinggi-petinggi, tokoh-tokoh nasional, bahkan wakil presiden pun sudah memberikan tanggapan tentang putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU agar tahapan pemilu 2024 itu dihentikan sampai tahun 2025, Bapak Ibu. Dan ini sangat kaget ya, banyak yang sangat kaget. Lalu saya teringat Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya lihat di sebuah berita juga, berita nasional, statement Ketua Komisi 2 DPR RI yang mengatakan bahwa yang bisa menunda pemilu itu, yang menyebabkan pemilu tidak dapat dilakukan adalah kondisi force majeure. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kondisi kahar. Apa itu kondisi kahar? Peristiwa yang termasuk, bentar ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan kahar itu berarti kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia. Haleluya. Dan peristiwa yang termasuk kategori keadaan kahar atau force majeure ini antara lain seperti peperangan, yang kedua kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Bapak Ibu, saya melihat sebagai anak Tuhan, kita sebagai rakyat, ya, kondisi kahar ini sangat berpotensi terjadi beberapa waktu yang akan datang, sehingga menyebabkan agenda nasional yang sangat penting ini tidak dapat dilakukan. Ya, kebakaran, baru terjadi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, ya kan? Kemudian putusan pengadilan ini Bapak, yang dapat berpotensi memicu ketegangan, dan jika ini tidak dapat diredam, ini berpotensi menyebabkan gesekan. Haleluya. Protes, ya kan? Dan saya melihat dan meyakini Bapak Ibu, jika kondisi kahar ini terjadi, belum lagi bencana Bapak Ibu, ya kan?
selain bencana itu gempa bumi yang paling berpotensi ya. Karena kita hari ini dihebohkan oleh seorang pakar yang memprediksi gempa Turki dan itu benar-benar terjadi. Lalu dia memprediksi bahkan meramalkan di Indonesia bagian timur akan terjadi di hari-hari ini yang dalam waktu dekat ini. Percaya atau tidak percaya, tapi kita sebagai anak Tuhan, khususnya kami yang melayani di channel ini Bapak Ibu, dari tahun lalu itu Tuhan sudah membukakannya. Ada pernyataan-pernyataan tentang gempa-gempa, gempa bumi, tsunami Bapak Ibu, tanah longsor, ya kan, banjir bandang, tanah bergerak, ya seperti ini. Itu sebetulnya Tuhan sudah berbicara, sehingga Bapak Ibu, kondisi kahar ini, force majeure ini memang berpotensi untuk menunda agenda nasional atau pemilu. Kalaupun ini terjadi, kondisi kahar ini, saya percaya itu seizin Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mau katakan bahwa kita dalam posisi berdoa agar kehendak Tuhan dinyatakan. Dan kita tidak dapat menolak. Kita jangan berdoa menolak bencana supaya tidak terjadi. Tidak, Bapak Ibu, saya tidak berdoa seperti itu. Doa saya adalah seperti ini: Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Genapi semua yang tertulis, bahkan semua yang dinubuatkan, yang ditulis dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Semua harus digenapi, termasuk kedatangannya yang kedua kali. Bukankah kita hari-hari ini sedang menanti-nanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali, yang sudah ada di depan mata, yang saat ini kita sedang songsong, kita sedang menantikan, kita sedang bergerak, haleluya, secara aktif, haleluya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya, saya berdoa kita semua dapat menangkap satu pesan yang sangat penting, dapat melihat berbagai peristiwa, baik peristiwa alam maupun apa yang terjadi hari ini. Perang yang sudah lebih dari 1 tahun antara Rusia dan Ukraina, Bapak. Haleluya. Belum nampak siapa yang menjadi pemenang, siapa yang menang, siapa kalah. Belum, Bapak. Karena ini harus terjadi. Ini by design, Bapak. Dan yang menciptakan perang ini ya para elit, Bapak. Nah, termasuk nanti akan melebar, Bapak. Melebar menjadi perang dunia untuk skala global. Ya. Otomatis negara kita juga akan ikut. Tapi yang menjadi pertanyaan, negara kita ikut blok mana, Bapak? Ikut sekutu Amerika atau sekutu Rusia gitu. Ini yang jadi masalah. Mau ikut sekutu Amerika atau Rusia, yang menang tetap adalah para elit, karena mereka yang ciptakan ini. Biar bagaimanapun juga Alkitab ini harus digenapi, bahwa nanti sebagaimana ditulis dalam Wahyu pasal 17, perang ini akan berujung dan berakhir di perang Harmagedon. Ini perang antara kerajaan New World Order, kerajaan Antikris melawan negara Israel, dan ini adalah peperangan Tuhan. Haleluya. Mereka berperang melawan anak domba. Ya, itu ditulis dalam Wahyu 17 ayat 14. Saya tidak membahas mengenai hal itu. Kembali lagi ke hal yang tadi, Bapak, bahwa kondisi kahar, kondisi force majeure ini, mulai dari perang, bencana,
kerusuhan, kebakaran. Ini yang berpotensi besar menunda tidak terlaksananya agenda nasional pemilu 2024. Dan belum lagi apabila ada pandemi berikutnya yang lebih berbahaya dari yang terjadi kemarin tahun 2020-2021. Semua hal bisa terjadi ya, karena ada yang mendesain. Haleluya. Dan saya harus katakan bahwa New World Order akan segera berkuasa penuh Bapak Ibu di seluruh dunia. Dan saya percaya anak-anak Tuhan, kita semua, puji Tuhan, kita dalam masa-masa penantian. Bagian kita ada di mana? Apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang kekasih, yang mau saya share, mau saya bagikan adalah yang terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30. Kemudian ini judulnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kemudian ayat 36 sampai ayat 43 itu penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Baik. Saya teringat perumpamaan ini ketika melihat satu peristiwa yang terjadi pada bulan Januari kemarin, karnaval ya, di Karnaval Rio de Janeiro 2023 di Brasil. Sehingga Bapak Ibu, ini karnaval satanik ya, para pengikut setan yang ada di negara itu, yang terang-terangan Bapak Ibu, mereka menampakkan diri bahwa mereka menyembah setan. Mereka terang-terangan, mereka menghujat Tuhan Yesus, Raja segala raja. Bapak Ibu, dalam karnaval ini Bapak Ibu, betul-betul mereka sangat bangga, sangat senang, sangat, ini manusia-manusia ini Bapak Ibu, mereka sangat bersukacita, bergembira, berteriak, bersorak-sorak, menghujat Tuhan kita Bapak Ibu. Bahkan mereka sangat senang sekali memunculkan, menampakkan diri mereka sebagai penyembah setan. Oh, puji Tuhan Bapak Ibu. Apa yang saudara tangkap dari peristiwa yang ada ini? Belum lagi nanti pada pada bulan April itu promosinya dari tahun lalu Bapak Ibu, bahwa pada bulan April mendatang tahun 2023 ini di Boston, Amerika, negara bagian Amerika Serikat, ini akan menjadi tuan rumah secara global ya, pesta, pertemuan, konferensi gereja setan seluruh dunia, perkumpulan pengikut-pengikut setan seluruh. Ini waktu mereka menampakkan diri di akhir zaman ini. Pak Ibu, saya teringat ayat ini. Mari kita akan bacakan, saya ingin bagikan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan
di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Haleluya. Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Haleluya. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Haleluya. Mari kita lanjut di ayat yang ke-36 penjelasan perumpamaan ini. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Haleluya. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Saudara yang kekasih, sangat jelas penjelasan perumpamaan yang ditulis dalam Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Dan di akhir zaman, inilah akhir zaman, akhir dari akhir zaman, saudara. Tanpa sadar, kita sudah ada di ujung peralihan, Bapak Ibu, dari zaman ini. Akan segera ditutup zaman ini, berganti zaman baru, Bapak Ibu. Dan penuaian itu terjadi di akhir zaman. Saudara, kejahatan secara terang-terangan, Bapak Ibu, dilakukan di akhir zaman. Sungguh perbedaan yang sangat kontras antara orang benar dan orang durhaka, Bapak Ibu, dan orang fasik. Sangat nampak, Bapak Ibu, di akhir zaman ini. Orang terang-terangan berbuat dosa, terang-terangan melakukan kejahatan, Bapak Ibu, di akhir zaman. Haleluya. Dan sepertinya kita melihat seperti tidak adil, Bapak Ibu. Kelihatannya kejahatan seperti menang. Haleluya. Nanti dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menulis dalam bacaan ini, bahwa di akhir zaman adalah masa atau waktu menuai, ialah akhir zaman. Dan perhatikan, lalang itu siapa? Gandum itu siapa, Bapak Ibu? Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu gandum, ya, Bapak Ibu. Itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan
benih lalang ialah iblis. Berarti Bapak Ibu, mereka yang termasuk yang melaksanakan pesta-pesta karnaval di Brasil yang langsung menerima murka itu Bapak Ibu. Karena berselang 1 hari murka itu turun, bencana terjadi dan ada yang meninggal tidak sedikit. Nah, haleluya. Mereka itu adalah anak-anak si jahat, anak-anak iblis Bapak Ibu, yang terang-terangan sangat bangga menyatakan diri bahwa mereka pengikut iblis, mereka penyembah setan. Haleluya. Dan orang-orang yang seperti ini sudah tidak mungkin mereka bertobat ya. Sudah sangat nampak, sudah terpisahkan sangat jelas ya antara lalang dan gandum di akhir zaman ini. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu, apakah ini pertanyaan? Saat ini kita berdiri sedang mengikut arus dunia dengan segala sistem yang mengarahkan ya, menuju satu titik, menuju lautan api Bapak Ibu, yang akan diikat, yang akan dituai oleh malaikat, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikat dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Hari ini perhatikan baik-baik. Apakah kita sedang berjalan ikut arus ini, Bapak? Atau berdiri pada posisi kita sebagai benih yang baik ini, Bapak? Kita masuk kategori anak kerajaan. Haleluya, puji Tuhan. Yang dikatakan di dalam ayat 43, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Saudara yang dikasih, ini sangat penting, Bapak. Saya teringat satu ayat lagi, Bapak. Di dalam Wahyu ya, pasal 16. Bacaan kita dalam perumpamaan ini, saya teringat dalam Wahyu 16. Maksud saya Wahyu 14. Ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah pasang. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituai. Anak-anak kerajaan, benih-benih yang baik ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri yang menuai pada saat dia datang. Haleluya, kembali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Tapi apa yang akan terjadi dengan anak-anak si jahat ini? Ayat 17. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu,
dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Haleluya. Mereka dituai untuk menerima murka Allah. Binasa. Bahkan dikatakan dalam Matius pasal 13 ayat 42, mereka dicampakkan ke dalam dapur api. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Terakhir Bapak, dalam 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang-orang percaya akan dusta. Bapak. Sangat percaya. Bahkan mereka yang sudah tersesat pun, mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah tersesat. Dan mereka diberikan peringatan, ditegur, diberitahu. Mereka tidak peduli, saudara. Bahkan menganggap kita ini orang yang dikasihani, orang yang orang yang perlu belas kasihan, dan mereka lah yang benar. Saudara, kalau saya perhatikan ayat 11, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Kalau sudah Tuhan yang mendatangkan kesesatan, sudah sangat sulit bisa keluar dari lubang penyesatan. Haleluya. Kenapa sampai Allah ditulis seperti ini? Allah mendatangkan kesesatan. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka menolak kebenaran. Mereka menolak Tuhan Yesus. Mengingkari Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang lain. Bahkan orang-orang yang menghujat nama Yesus pun itu tidak sedikit. Ada di kalangan orang, di kalangan yang kelihatannya Kristen, Bapak. Mereka menghujat nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka menolak kebenaran. Kita sudah bagikan kebenaran, Bapak. Tapi mereka tetap menolak. Akhirnya apa? Mereka tersesat, bahkan menjadi penyesat, Bapak Ibu. Kenapa terjadi seperti itu? Saya kaget melihat ayat 11 ini. Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Begitu banyak dusta, Bapak Ibu, yang disodorkan, haleluya, oleh
para elit di akhir zaman ini, yang ada di balik kerajaan New World Order ini, yang mendustai seluruh penduduk bumi, tapi dia tidak dapat membohongi anak-anak kerajaan yang murni, anak kerajaan yang setia, yang tulus ikhlas memuji menyembah di dalam roh dan kebenaran, menanti-nanti kedatangan Dia yang kedua kali, yang tidak kompromi, haleluya, yang tidak menyembah berhala apapun yang ditawarkan, yang meskipun kelihatannya baik, program yang baik, Bapak Ibu, tapi itu mengambil satu peran atau melawan eksistensi Tuhan yang berkuasa bagi tubuh manusia. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang saya share yang ada dalam hati saya pada saat ini, untuk menjadi perenungan kita. Saya percaya Tuhan menolong, Tuhan memberi kita kekuatan. Meskipun Bapak Ibu, kondisi kahar yang saya jelaskan tadi di awal terjadi, melanda negara dan bangsa kita, bahkan seluruh dunia, bencana-bencana kelaparan, bencana alam, ya apapun itu terjadi, Bapak, saya percaya Tuhan sanggup memelihara kita. Percaya Dia adalah Bapa kita di surga. Bahkan Dia berjanji, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai zaman ini berakhir, ditutup, Dia menyertai. Kerajaan sorga intervensi sampai kebutuhan kita yang terkecil di bumi ini, Bapak, Dia menjaga. Bahkan Alkitab menulis juga, tertulis dalam Alkitab, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Percayakah saudara akan hal ini? Janji Bapa kita di sorga, di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nama yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu, jika ada yang sedang menyaksikan video ini dan saudara mau membuka hati, saudara percaya, hati saudara terdorong, tergerak untuk membuka hati, Bapak Ibu, jangan ragu-ragu. Hari ini, saat ini juga, buka hati. Terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia dapat menolongmu. Haleluya. Bertobat engkau dari segala jenis kejahatan, penyembahan berhala di akhir zaman ini, Pak. Saya mau katakan, mau tegaskan bahwa hanya Yesus, Dialah roh yang hidup di dalam saudara, dalam diri manusia, anak-anak kerajaan yang akan diangkat, diubah, mengenakan tubuh kemuliaan pada waktunya nanti, ketika sangkakala terakhir berbunyi. Tanda Dia akan datang menjemput kita, membawa kita masuk dalam kerajaannya yang kekal. Haleluya. Jika engkau adalah orangnya, haleluya, engkau mau terima Dia, buka hati saat ini, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau berdoa saat ini bagi hamba-Mu, anak-anak-Mu saat ini, mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat.
saat ini juga, mari ikuti kata-kata doa saya. Dalam nama Yesus Kristus. Aku bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Olehnya aku diselamatkan. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku bertobat. Aku mengaku aku orang berdosa. Namun aku percaya saat ini juga dosaku diampuni oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia telah mati bagiku. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Demikian juga aku diselamatkan. Saat ini aku membuka hatiku, mengundang Engkau masuk di dalam hati, menjadi Tuhan dan Raja, memerintah selamanya di dalam hati. Mulai saat ini hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan jika engkau orang yang menghujat Tuhan, menghujat nama Yesus, percayalah, saya mau katakan, engkau sedang berbaris, sedang berdiri di tengah barisan orang-orang yang akan segera dibinasakan di dalam dapur api, lautan api yang menyala. Saya mau sampaikan, Bapak, mereka yang sedang berhura-hura, senang, mereka bergembira menjadi pengikut setan, pengikut iblis, secara terang-terang, akan ada waktunya, akan ada masanya mereka semua binasa. Saya memberitahukan bahwa neraka itu nyata, Bapak. Neraka diciptakan oleh Tuhan bukan untuk manusia, tapi untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Kalau nanti ada manusia yang ada di neraka, itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak atau pilihan mereka sendiri. Mereka mau ada di situ. Haleluya. Dan tidak semua orang yang bisa datang kepada Tuhan Yesus, kecuali mereka yang mendapat kasih karunia, anugerah. Apakah engkau hari ini mendapat anugerah? Hal ini ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa di surga. Haleluya. Jadi kalau hari ini engkau percaya dan sudah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan, maka engkau sudah menerima anugerah itu, kasih karunia itu. Namun sebaliknya, jika hari ini saat mendengar apa yang saya beritakan ini, saudara masih mengeraskan hati, saudara masih menghujat nama Yesus, maka saya mau katakan, engkau adalah anak-anak atau keturunan si jahat. Kau tidak mendapat kasih karunia. Kau tidak ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.